Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengenang minggu-minggu sengsara sebelum Tuhan Yesus disalibkan untuk menjadi penebus bagi hidup kita. Mari sebelum kita bersama-sama memulai, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang pertama berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Karena bagi Dialah segala hormat dan pujian kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia mengangkat kita menjadi anak-Nya, memberikan kedamaian di dalam hidup kita. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu baik, Allah yang telah merelakan nyawa demi hidup kami semua. Saat ini kami mau mengenang masa-masa sengsara-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau bergumul untuk melakukan kehendak Bapa. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh meresapi, kami boleh mengenang penderitaan-Mu. Supaya kami pun yang bergumul, yang dalam kekhawatiran, yang dalam kelemahan, boleh dikuatkan ketika menghadapi hari-hari kami yang sulit. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi kami percaya kuasa dan kekuatan yang daripada Engkau akan memimpin dan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh duduk diam di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup manusia diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan yang seringkali mendatangkan dilema. Dilema merupakan situasi sulit di mana seseorang diharuskan mengambil satu keputusan di antara pilihan-pilihan yang tidak menguntungkan, tidak menyenangkan. Dilema dapat terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat dilema melanda, kita membutuhkan hikmat supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena apabila kita salah melangkah, menyesal pun tiada artinya. Getsemani, sebuah taman yang menjadi saksi bisu dilema yang dihadapi oleh Kristus dan para murid. Ketika pergumulan datang menghampiri, dilema ada di depan mata. Keputusan apa yang dipilih? Melakukan kehendak Bapa ataukah kehendak manusia? Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa di sana." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit. Lalu ia sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki."
datang ke Getsemani, dengar ratapannya di bawah pohon zaitun, murid pun terlelap. Hembusan angin malam terdengar ratapan tangis. Getsemani memanggilmu. Getsemani memanggilmu. Kristus pun berdoa dalam penderitaan, dalam keheningan malam, hatinya pun bergumul. Ratapan penuh luka, dia tahu telah tiba waktunya. Getsemani memanggilmu. Getsemani memanggilmu. Getsemani Aku harus tenang. Tenang, jangan panik. Aku pasti bisa melakukannya. Hanya beberapa saat lagi, aku akan mendapatkan 30 keping perak. Dan itu pun tidak ada yang tahu kalau aku akan menjual guruku. Karena aku akan mencium dia. Maka semua orang akan berpikir bahwa aku mengasihinya. Ya, aku pasti dapat melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Imam besar dan pasukannya sudah menungguku di luar. Do what you came for. Traitor! Take it! Take it! Run! Jesus! Run! Run, Jesus! Run! Jesus! Run! Run, Jesus! Peter! Run! Peter! Dia ada di sana beberapa saat yang lalu. Tetapi sekarang dia sudah tidak lagi bersamaku. Mengapa Tuhan? Aku yang seharusnya menjadi muridnya selalu tidak bisa membelanya. Dia baru saja ditangkap dan dikhianati oleh Yudas.
Dia sudah memintaku untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi kenapa aku tertidur lelap? Apa yang telah aku lakukan? Aku marah, aku emosi. Wajar saja kalau aku bertindak dan melawan mereka. Tetapi kenapa Yesus menegur dan menghentikan aku? Bagaimana bisa aku diam saja dan tidak emosi saat aku melihat bagaimana mereka memperlakukan guruku? Tetapi kenapa guru masih saja mau menolong dan mengembalikan telinganya? Guru benar-benar orang yang luar biasa. Aku sering berkata pada Yesus bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya dan aku akan berjuang bagi dia sampai akhir. Tetapi apa yang telah kulakukan? Jauh dalam hatiku, aku menyesal karena aku tidak bisa berdiri di sampingnya pada waktu itu. Aku gagal. Jika saja ada seseorang yang berani menemaninya dan berdiri di sampingnya, itu seharusnya aku. Seharusnya ku ada di sana di saat dia teramat menderita. Ada orang yang bantu bebaskan dia. Ku tahu seharusnya aku, tapi ku lari sehingga ku bebas. Saat berdoa Yesus ingatkan, berdoa dengan Yesus hingga akhir. Jikalau ku bersama dia saat itu, seharusnya aku, tetapi ku diam hingga ku bebas. Seharusnya aku, seharusnya aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita menyaksikan visualisasi dilema Getsemani, kita bisa membayangkan betapa beratnya pergumulan yang harus dihadapi oleh Tuhan sebelum ia disalibkan. Tentu di dalam kemanusiaannya ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apa yang akan ia alami. Dihina, dicaci maki, diludahi, dicambuk, memakai mahkota duri, dipaku. Kita membayangkannya sudah ngeri. Tetapi itulah yang harus dihadapi oleh Tuhan. Ketika ia tahu semua yang harus dia hadapi, dia menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Sekalipun itu bukan kehendaknya. Tetapi Tuhan berkata,
Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Saya percaya kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika mengalami pergumulan yang berat, kita mungkin merasa sendiri. Tidak ada yang mengerti apa yang kita rasakan. Dan mungkin di dalam pandemi virus corona ini kita mengalami kekhawatiran, kecemasan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi marilah kita mengingat Yesus. Dia pun mengalami dilema dan dia serahkan kepada Allah, Bapa. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Karena Engkaulah jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Dengan iman katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat sekalian, kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa supaya di tengah pandemi virus corona ini, hati dan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Kita percaya bahwa hidup kita adalah di dalam kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami yang lemah dan terbatas ini datang di hadirat-Mu Tuhan. Seraya memohon kekuatan. Kami tahu kami penuh dengan kekhawatiran, kecemasan akan hari esok. Bahkan di dalam pandemi virus corona ini Tuhan, kematian mengintai kami. Dan mungkin ada di antara kami juga merasa seolah-olah Tuhan ada di mana. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada di samping kami. Mata-Mu sedang memandang kami. Telinga-Mu yang tajam itu sedang mendengar seru doa kami. Dan tangan-Mu yang panjang yang penuh kuasa itu sedang menopang kami. Ajar kami Tuhan, punya hati dan iman yang teguh di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang ketika diuji imannya, kami boleh tahan banting, kami tahan uji, karena kami bersandar pada kekuatan yang daripada Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami berlarut di dalam keraguan. Jangan biarkan hati kami, iman kami lemah. Karena kami mau menjadi berkat di tengah keluarga kami, di lingkungan pekerjaan kami, di tengah masyarakat, di antara saudara-saudara seiman kami. Tolong kami, pimpin kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berdoa untuk aparat pemerintah. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat di dalam
ngambil keputusan-keputusan berkaitan dengan pandemi virus corona ini. Biarlah pemerintah juga dapat menekan angka penyebaran. Dan juga tim medis, setiap rumah sakit, setiap fasilitas yang digunakan, semuanya Tuhan pakai untuk menolong setiap saudara-saudara kita yang terjangkit virus ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mendekat ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa seru doa kami, permohonan kami, di tengah segala kelemahan kami Tuhan, ketidakberdayaan kami sadar kami butuh Tuhan. Dan di momen ini Tuhan kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Di tengah wabah dan pandemi global ini Tuhan yang melanda setiap negara, kiranya Tuhan secara khusus juga boleh berbelas kasihan bagi setiap kami, kepada bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa mengingat untuk setiap pemerintah, untuk setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk memimpin dan memerintah negara kami. Tuhan sungguh tidak ada dari kami yang siap Tuhan menghadapi ini. Tapi jika Tuhan memilih mereka, Tuhan menempatkan mereka di posisi di mana mereka ada sebagai pemimpin kami Tuhan. Kami rindu berdoa untuk mereka, kami rindu Tuhan sendiri yang boleh menguatkan mereka, memberikan hikmat, memberikan bijaksana, menolong mereka untuk boleh mengambil langkah yang tepat Tuhan, untuk menanggulangi, untuk menemukan solusi Tuhan, untuk boleh menekan angka penyebaran daripada wabah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan yang menjaga mereka, kesehatan, keamanan keluarga mereka Tuhan bungkus satu persatu. Tuhan pakai mereka Tuhan supaya apa yang menjadi kebijakan mereka boleh membawa kemajuan, boleh membawa satu dampak yang lebih baik Tuhan tengah-tengah wabah ini. Kami berdoa mengingat untuk setiap mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di klinik-klinik Tuhan, dokter, perawat, semua yang Tuhan percayai, yang menjadi baris terdepan Tuhan dalam peperangan melawan virus ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka, kami rindu Tuhan juga tetap bungkus mereka Tuhan, melindungi mereka dari segala bahaya, melindungi keluarga mereka Tuhan dari virus ini, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, juga memberikan mereka hikmat, pengertian, untuk boleh mengobati, untuk boleh menanggulangi Tuhan, menyelesaikan masalah virus dan wabah corona ini. Tuhan kami percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan Tuhan yang memegang kendali atas setiap bangsa negara kami, setiap kami, seluruh dunia ini Tuhan. Bahkan tengah wabah ini Tuhan sendiri yang memegang kendali atas wabah ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan yang akan campur tangan, dan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengadakan dan memberikan rencana yang terbaik buat setiap kami. Amin. Dengar doa setiap kami Tuhan, hanya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari saat ini kita juga berdoa untuk Sekolah Kristen Gloria dan juga Klinik Abdi Mulya. Kiranya Tuhan yang pakai menjadi berkat di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Supaya keberadaan dari pelayanan sekolah maupun klinik ini di tengah-tengah masyarakat boleh berdampak dan mendatangkan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengingat untuk Sekolah Kristen Gloria yang harus diliburkan karena pandemi virus corona. Tetapi anak-anak tetap belajar secara online bersama dengan guru-guru mereka. Ada banyak pergumulan yang dihadapi Tuhan. Karena orang tua juga harus mengajar anak-anak mereka. Di tengah mereka tetap harus bekerja dan menjalani rutinitas. Guru-guru pun mengalami kendala. Karena mengajar secara online banyak sekali keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan,
Engkau yang akan menguatkan mereka, memberikan hikmat dan kesabaran yang ekstra, supaya anak-anak yang sekolah di Sekolah Kristen Gloria, mereka tetap belajar dengan baik. Tuhan yang memberkati orang tua mereka, beri kekuatan, kesabaran, kesehatan ketika mereka harus mengajar anak-anak mereka di rumah. Dan untuk setiap anak-anak, biarlah mereka juga tetap belajar dan juga percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka belajar di rumah, mereka tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami berdoa untuk klinik Abdi Mulia. Biarlah klinik ini Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan menolong masyarakat di sekitar Surabaya ini. Supaya keberadaan klinik ini Tuhan boleh mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Karena anak-anak Tuhan, mereka yang menjadi perawat, menjadi dokter, mereka yang ada di garis terdepan, mereka boleh berrelasi dengan setiap masyarakat melalui keramahan, kebaikan hati mereka. Kasih Tuhan dapat dinyatakan dan dirasakan. Di tengah segala keterbatasan Tuhan, baik dalam pelayanan sekolah maupun di dalam pelayanan klinik ini, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan dan memakainya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Lalu kita juga berdoa mempersiapkan diri kita memasuki Jumat Agung dan juga Paskah. Meskipun kita harus beribadah secara online dan juga melakukan perjamuan kudus secara online, tapi kita tahu bahwa ibadah kita dilihat oleh Allah. Pujian kita, penyembahan kita memuliakan Dia. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, berdoa, berpuasa, mengenang kesengsaraan Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau sudah lakukan terhadap kami, segala bentuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai hingga detik ini Tuhan kami bisa merasakan semua hal itu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur jikalau kami bisa Tuhan menyiapkan diri kami untuk menghadapi ibadah Paskah dan Jumat Agung nanti Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan ada kendala di mana kami nggak bisa Tuhan berkumpul bersama-sama Tuhan di sini. Tapi kami percaya Tuhan, meskipun kami ditempatkan di tempat yang berbeda-beda sekarang ini juga Tuhan, Tuhan punya rencana di sana. Dan biarlah kami mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui suatu kondisi yang terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, taruh di hati kami Tuhan, hati yang benar-benar ingin mencari Engkau dimanapun Tuhan. Meskipun kami tidak bisa ke gereja, tapi bantu kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan, sertai kami, berikan kami hikmat Tuhan di sini. Supaya kami bisa mempersiapkan segala sesuatu Tuhan, menuju hari Paskah nanti dan Jumat Agung nanti Tuhan. Meskipun banyak sekali kendala yang ada. Tapi biarlah kami Tuhan, bantu kami supaya kami memandang melalui kacamata-Mu. Bukan perspektif dari kami sendiri Tuhan. Kami juga menyerahkan, kami juga yang akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Sama Tuhan, banyak kendala yang menghalangi kami. Tapi biarlah melalui persiapan-persiapan yang ada ini Tuhan. Dan perjamuan kudus nantinya Tuhan. Biarlah melalui hal ini Tuhan, itu bisa membuat kami berpikir, buat kami tersadar bahwa dimanapun kami berada, ajar kami supaya kami bisa bergantung terus-menerus dengan Engkau Tuhan. Dan terus-menerus mempersiapkan apapun yang terbaik untuk Engkau nantinya Tuhan. Dan kami menyerahkan perjamuan kudus ini juga Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi komitmen kami Tuhan ketika kami mengangkat roti kami, mengangkat cawan kami Tuhan, Engkau di sana melihat kami, mendeklarasikan iman kami Tuhan. Dan bantu kami, bimbing kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Lebih dalam lagi apakah kami benar Tuhan dalam hal ini. Kami menyerahkan segala macam persiapan yang ada. Segala hal yang diperlukan Tuhan. Terutama kesiapan hati kami Tuhan dalam menjalani ini. Kami tahu ini berat Tuhan. Kami tahu ini sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Tapi jangan hentikan
Dan buat kami Tuhan, tenggelam terlalu dalam perspektif kami. Bantu kami supaya kami bisa mempersiapkan ini. Dikala hal yang ada, dikala kondisi yang terjadi Tuhan, kami tahu Engkau di sana. Menanti kami supaya kami bisa berkumpul bersama-sama. Tidak dalam gereja ini juga, tapi dimanapun kami berada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, kami menyerahkan segala persiapan yang ada ini Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan segala pokok doa kami. Kami percaya Engkau mendengar. Dan di dalam Engkau kami menemukan jawaban. Biarlah kami berserah hanya kepada Tuhan. Dan kami dikuatkan senantiasa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berdoa kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menjadi pengharapan dan pertolongan bagi kita. Dan saatnya malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-26, ayat 36 sampai yang ke-46. Saya akan membacakan hanya ayat yang ke-39 saja bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan malam hari ini adalah pergumulan Getsemani. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat dua taman yang bersejarah. Yang pertama adalah Taman Eden dan yang kedua adalah Taman Getsemani. Kedua taman ini disebut taman bersejarah karena kedua taman ini mempengaruhi jalannya sejarah kehidupan manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, di Taman Eden, akibat ketidaktaatan Adam terhadap perintah Allah, maka manusia mengalami kematian jasmani dan rohani dan menuju pada kematian kekal, yaitu terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Nah, bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam dunia ini manusia harus hidup dalam pergumulan, perjuangan, sakit penyakit dan sebagainya. Alam tidak lagi bersahabat dengan mereka, dan manusia menjadi musuh bagi sesamanya, bahkan dirinya sendiri. Dan manusia cenderung menjadi perusak bagi ciptaan Allah lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak heran ketika wabah global COVID-19 terjadi. Tiba-tiba masker sulit dicari Bapak Ibu. Orang menjadi tidak peduli terhadap sesamanya. Justru dalam kesulitan mereka mencari keuntungan. Manusia muda saling menyalahkan dan mengkambing hitamkan sesamanya. Sementara yang lain berjuang untuk kemanusiaan, yang lain justru juga berjuang demi keuntungan diri sendiri. Itulah akibat ketidaktaatan Adam di Taman Eden Bapak Ibu. Maka kehidupan kita, kehidupan manusia dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan perjuangan dan air mata. Dan puncaknya adalah
Kita harus mengalami yang namanya kematian, menghadap pengadilan Allah dan menuju kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang sanggup menolong kita? Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-15, Alkitab mencatatkan di sana, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesuslah yang menjadi penolong bagi kita. Jika di Taman Eden Adam memberi kita dosa dan akibatnya, di Taman Getsemani Yesus Kristus memberi kita jalan, kebenaran dan kehidupan. Jikalau di Taman Eden Adam tunduk pada tipu daya iblis dan membawa kita kepada murka Allah, di Taman Getsemani Yesus Kristus tunduk pada kehendak Bapa menuju salib agar kita diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu Taman Getsemani merupakan titik balik yang penting bagi jalannya sejarah kehidupan manusia yang terbelenggu oleh dosa. Di taman itu Yesus bergumul untuk kita dan sekaligus memberi pelajaran yang berharga bagi kita sebagai murid-muridnya untuk mengikuti jejaknya. Pelajaran apakah yang Yesus berikan bagi kita di Taman Getsemani? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bagikan 3 hal. Yang pertama adalah melalui pergumulannya di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan bahwa dosa adalah sesuatu yang serius yang mendatangkan murka Allah dan kengerian. Bapak Ibu, ini berbeda dengan pandangan orang-orang hari ini, orang-orang yang hidup di zaman ini. Dosa dianggap sepele, bukan sesuatu yang mengerikan. Tindakan korupsi, seks bebas, pornografi, perselingkuhan, pembunuhan, kebencian, mementingkan diri sendiri, kekerasan rumah tangga dan sebagainya dianggap masalah biasa. Perbuatan-perbuatan ini mungkin saja tidak lagi dipandang sebagai dosa, tetapi karena masalah kejiwaan mungkin, masalah terpaksa melakukannya, atau masalah kesenjangan sosial, masalah kurang pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk orang-orang Kristen masa kini, Pendeta Daniel Lukas Lukito menuliskan satu buku yang judulnya saya pikir menarik, yaitu apa? Pudarnya konsep dosa dalam dunia kekinian. Tulisan ini ingin mengingatkan kita sekalian bahwa dosa itu masalah serius yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu, sebaliknya pergumulan Yesus di Taman Getsemani menunjukkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Bahwa dosa itu adalah sesuatu yang serius yang mendatangkan murka Allah dan kengerian. Mari Bapak Ibu coba kita perhatikan ayat yang ke-38. Di dalam ayat 38 Yesus itu berkata kepada para murid, kepada Petrus, kepada Yohanes dan Yakobus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu, kesedihan yang Yesus rasakan di sini bukanlah kesedihan biasa, seperti yang kita rasakan setiap hari karena kekhawatiran kehidupan kita. Kesedihan Yesus di sini adalah kesedihan yang amat sangat mendalam dan tidak wajar. Leon Morris mengatakan dengan istilah a most unusual sense of being troubled. Ini masalah yang tidak wajar Bapak Ibu. Bahkan catatan Injil Lukas juga menjelaskan situasi tekanan batin Yesus ini dengan mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keadaan ini secara medis disebut hematidrosis Bapak Ibu. Dalam bidang medis kondisi ini sangat jarang terjadi, di mana seseorang mengeluarkan keringat darah kecuali jika orang itu mengalami tekanan batin dan stres yang sangat berat. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengalami tekanan batin yang begitu mendalam? Apakah Yesus takut dengan kematian yang terjadi pada umumnya? Saya pikir tidak demikian.
Leon Morris dalam komentarinya memberikan penjelasan yang baik tentang hal ini. Dia berkata demikian, Bapak Ibu. Mustahil mempercayai bahwa Yesus begitu amat sedih hanya karena kematian pada umumnya. Ia begitu sangat sedih karena sebuah jenis kematian, yaitu kematian karena memikul dosa. Sebagaimana yang Yesus teriakkan di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa meninggalkan dirinya karena ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berarti di Taman Getsemani itu Yesus sungguh-sungguh bergumul dan menderita akibat dosa-dosa kita yang akan ditanggungnya di kayu salib. Jika Yesus sangat bergumul dan menderita karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masihkah kita main-main dengan dosa? Atau masihkah kita mau menyembunyikan dosa kita, dosa apapun itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah, dosa hanya akan mendatangkan murka Allah dan kengerian. Sebagai murid-muridnya, marilah kita jauhi dosa. Sebaliknya hidup dalam kekudusan dan kebenaran, seperti yang dinasihatkan Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia, Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani mengingatkan kepada kita, dosa itu sesuatu yang serius, mendatangkan murka Allah dan kengerian. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa doa itu sangat penting, apalagi dalam situasi yang genting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang genting malam itu, sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, teks Alkitab yang kita baca ini menceritakan, mencatatkan bahwa Yesus berdoa 3 kali. Bahkan di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-35, menjelaskan Yesus berdoa dengan gestur merebahkan diri ke tanah. Apa artinya Bapak Ibu, merebahkan diri ke tanah? Di dalam komentarinya Robert Mounce menjelaskan bahwa gestur merendahkan diri ke tanah merupakan ekspresi Alkitabiah yang menunjukkan sebuah permohonan doa yang sangat serius. Sebab Yesus sedang menghadapi situasi yang sangat serius pula. Nah, di tengah situasi yang serius, yang genting itu Bapak Ibu, Injil Matius mencatat bahwa Yesus kemudian meminta Petrus, Yohanes dan Yakobus berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan dia 1 jam saja. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang mereka lakukan? Jikalau kita membaca teks kita, para murid ini mereka justru tertidur. Dan kemudian Yesus mengingatkan Petrus, katanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah Petrus itu adalah murid yang mengklaim diri tidak akan meninggalkan gurunya? Bukankah Yohanes dan Yakobus adalah murid-murid yang mengklaim berani meminum cawan Tuhan untuk mendapatkan posisi di samping kanan dan kiri Yesus? Namun apa yang mereka lakukan ketika Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga 1 jam saja Bapak Ibu? Mereka justru tertidur. Pertanyaannya adalah, bukankah mereka adalah para pelaut yang sanggup dan terbiasa menahan kantuk ketika mereka mencari ikan sepanjang malam? Namun mengapa dalam situasi yang genting itu mereka justru tertidur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam komentarinya Robert Mounce mengatakan sesuatu yang menarik tentang hal ini. Ia mengatakan, kegagalan mereka atau para murid dalam krisis yang mendekat berasal dari komitmen setengah hati mereka terhadap doa. Para murid nampaknya tidak memandang doa sebagai sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Karena itu Robert Mounce menambahkan, dalam konflik yang paling sentral dalam keberadaannya Yesus sebagai manusia,
Ia justru menunjukkan kemenangan roh di atas daging, sementara para murid menampilkan kemenangan daging di atas roh. Pergumulan Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kepada kita betapa pentingnya doa di masa genting. Bagaimana dengan kita hari ini? Khususnya ketika kita menghadapi wabah global COVID-19 ini. Ataukah juga mungkin pergumulan kita hari-hari yang kadang tidak kunjung selesai. Kemanakah kita berseru dan mencari pertolongan? Di tengah-tengah pergumulannya, Yesus menunjukkan kepada kita harus berdoa, kita harus berjaga-jaga. Janganlah rohani kita tertidur, tetapi berjaga-jaga dan berdoa. Bapak Ibu, R.T. France mengingatkan kita tentang hal ini. Antara doa dan keinginan daging ini. Dia mengatakan begini, kelemahan daging adalah masalah yang selalu ada dalam kemuridan Kristen, Christian discipleship. Dan peristiwa tidurnya para murid justru memanggil kita untuk memiliki kewaspadaan yang konstan dan tekun di dalam doa. Seperti yang diajarkan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam kita menghayati pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Marilah kita berjaga-jaga dan tetap berdoa. Doa adalah sesuatu yang penting, apalagi di masa yang genting. Yang terakhir, yang ketiga, yang saya akan bagikan untuk kita sekalian adalah melalui pergumulan Yesus di Taman Getsemani, Ia menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada kehendak Allah dan kedaulatannya adalah cara memenangkan pergumulan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus sangat bergumul untuk menuju kematian di atas kayu salib. Kematian ini adalah kematian yang mengerikan Bapak Ibu, karena Ia harus memikul dosa-dosa kita dan murka Allah yang menyala-nyala. Yesus menggambarkan pergumulannya ini dengan meminum cawan. Di ayat 39, mari kita coba perhatikan. Yesus berdoa kepada Bapa dan Ia berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu, cawan dalam perjanjian lama merupakan metafora penghukuman dan penderitaan yang mengerikan. Mazmur 75 ayat 9 dan juga dicatatkan dalam Yesaya 51 ayat yang ke-17. Maka tidak heran Bapak Ibu, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus pun bergumul. Bahkan catatan Injil Markus menunjukkan pergumulan Yesus ini dengan perasaan yang berat. Sehingga Yesus berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Dan Yesus berdoa hal yang sama sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Injil mencatat 3 kali Yesus berdoa. Dan 3 kali berdoa menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bergumul. Bapak Ibu, kira-kira apa yang Yesus pikirkan dan gumulkan itu? Apakah Ia berpikir untuk tidak taat kepada Bapanya? Apakah Yesus ingin melarikan diri dari salib yang harus dipikulnya? Jikalau kita memperhatikan doa Tuhan, pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saya pikir tidak demikian. Yesus tidak pernah berpikir untuk tidak taat kepada Bapanya. Bahkan kitab Injil mencatat sejak awal misinya, Yesus sadar bahwa keberadaannya dalam dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Leon Morris di dalam komentarinya meyakini bahwa Yesus tidak berdoa agar dia tidak taat kepada Bapa. Leon Morris memiliki 2 alasan. Yang pertama, istilah Bapa ketika Yesus berdoa, istilah Bapa juga yang dicatat dalam Injil Markus bahkan menggunakan bahasa Aram, ya Aba, menunjukkan bahwa relasi Yesus dengan Bapanya sangat dekat dan erat. Sekalipun Yesus sedang berada dalam kesulitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, Leon Morris mengatakan, kalimat terakhir Yesus yang berbunyi, melainkan seperti yang Engkau kehendaki, menunjukkan bahwa Yesus tetap konsisten mengikuti kehendak Bapanya. Lalu mengapa Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam komentarinya David L. Turner, dia menjelaskan begini. Dalam kemanusiaannya, Yesus mengantisipasi penderitaan di depannya dan ia berharap bisa menghindarinya. Namun ia menundukkan diri untuk mematuhi rencana Bapa. Ini adalah model tentang doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat yang 10. Sekaligus juga contoh dan himbauan Yesus terhadap kewaspadaan akan kelemahan daging. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dari sini kita tahu Yesus sesungguhnya mengalami hal yang sama dengan banyak orang. Semua orang ingin menghindari pergumulan dan penderitaan, tetapi sebagai anak-anak Bapa, Yesus memberikan contoh agar kita meletakkan pergumulan kita kepada kedaulatan dan rencana Bapa. Karena itu arti Franz menjelaskan dalam bagian ini menarik sekali Bapak Ibu, bahwa perkataan Yesus itu jikalau sekiranya mungkin yang kemudian ditutup dengan perkataannya, melainkan seperti yang engkau kehendaki, menunjukkan sebuah ketegangan antara keinginan daging untuk menghindari penderitaan dengan ketaatan pada kehendak Bapa. Dan hasilnya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus menyerahkan kepada Bapa, pergumulan Yesus di Taman Getsemani menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan terhadap kehendak Bapa dan meletakkan hidup kita dalam kedaulatannya merupakan cara atau langkah yang tepat memenangkan pergumulan iman kita. Sejak Yesus menyerahkan pergumulannya dan mentaati kehendak Bapa, Yesus tahu bahwa sejak saat itu di Taman Getsemani menjadi titik balik kemenangan bagi Yesus menuju salib dan menggenapkan karya keselamatan dari Allah dengan memikul dosa kita dan murka Allah di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pergumulan Yesus itu, kita menghayati bersama-sama untuk kehidupan kita hari ini. Apa yang menjadi pergumulan dan ketakutan kita? Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berhenti. Kita juga tidak tahu kapan masa depan kita seperti apa dan sebagainya. Namun sebagai anak-anak Bapa, marilah kita menyerahkan hidup kita dalam kehendak Allah, dalam kedaulatannya. Biarlah kita menyerukan seruan yang sama seperti seruan Yesus yang berkata kepada Bapa, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sebab di dalam kehendak dan kedaulatan Allah, kita mendapat kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi masa depan. Bapak Ibu, untuk menutup bagian ini, renungan ini saya akan tutup dengan kutipan dari Charles Spurgeon yang mengatakan demikian. When you go through a trial, the sovereignty of God is the pillow upon which you lay your head. Ketika Anda melewati sebuah pergumulan, kedaulatan Allah adalah sebuah bantal di mana Anda dapat meletakkan kepala Anda. Artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang mengandalkan kedaulatan Allah akan memiliki damai sejahtera dan ketenangan dalam hidupnya, sekalipun orang itu melewati pergumulan iman. Kiranya kita berjalan bersama Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan, melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, ketika kami menghayati pergumulan-Mu di Taman Getsemani, kami sadar pergumulan itu tidak mudah. Semua karena dosa kami. Dosa-dosa kami yang harus Engkau pikul. Karena itu Tuhan, tolong kami ketika kami menghayati pergumulan-Mu di Taman Getsemani, kiranya kami tidak main-main lagi terhadap dosa. Kami tidak lagi menyimpan dosa dalam hidup kami. Kami boleh menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Kami boleh menjadi pengusaha yang baik. Dan dimanapun kami berada, kami boleh melakukan kebenaran dan kekudusan. Tuhan, kami tahu Engkau tidak hanya bergumul, tetapi Engkau juga memberi contoh bagi kami. Bagaimana memenangkan pergumulan itu.
Dan jikalau hari-hari ini kami bergumul, tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti teladan-Mu, yaitu kami berdoa. Kadangkala kami gagal untuk setia berdoa, karena kami seperti para murid yang setengah hati memandang doa sebagai sesuatu yang penting, apalagi di masa-masa yang genting. Tuhan, di masa-masa yang genting semacam ini, di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, tolong kami, untuk kami terus boleh berjaga-jaga dan berdoa. Dan Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi seperti Engkau yang bergantung pada kehendak Bapa. Dan biarlah hidup ini ya Tuhan, hidup kami hari-hari ini, kami belajar untuk bergantung, mempercayai Engkau, bersandar pada kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Karena itulah cara kami boleh memenangkan pergumulan iman. Seperti Engkau Yesus Tuhan, sejak di Taman Getsemani itu, melangkah dengan penuh mantap, menuju salib demi keselamatan kami. Dan biarlah kami juga mengikuti jejak-Mu, untuk kami tetap percaya pada kedaulatan Tuhan yang memegang langkah hidup kami sampai pada akhirnya. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di tengah pergumulan mereka, tambahkan iman pengharapan bagi mereka. Kami bersyukur menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati kita dikuatkan dan mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kiranya kita semua yang saat ini sedang dilanda dilema atau pergumulan yang berat sekalipun, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya. Jemaat silakan berdiri. Yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama, khususnya kegiatan gereja dalam sepekan ini. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah hari Jumat ini ada ibadah Jumat Agung yang dimulai pukul 9 pagi. Bapak Ibu boleh mengikuti ibadah ini di channel YouTube GKA Gloria. Bersamaan dengan ibadah Jumat Agung ini akan diadakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu boleh mengambil di gereja terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Di GKA Gloria manapun yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatiin Bapak Ibu adalah hari Minggu ada ibadah Paskah yang dimulai pukul 9 pagi. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita dan kita sungguh-sungguh boleh bersyukur akan anugerah Tuhan, Yesus yang bangkit, yang boleh menjadi penolong bagi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, bagi yang rindu didoakan, Bapak Ibu boleh menghubungi gereja terdekat dengan Bapak Ibu, GKA Gloria dimanapun berada, dan kami akan siap membantu di dalam doa. Apa menjadi pergumulan Bapak Ibu, sharingkan, dan kami siap membantu Bapak Ibu dalam doa. Itu pengumuman dari gereja, dan biarlah kita boleh memperhatikannya. Mari kita bersukacita karena anugerah Tuhan yang besar atas kita. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya.